累的了。Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan kembali membahas mengenai fakta-fakta menarik dari chapter terbaru Tokyo Revengers, yaitu chapter 218, yang ternyata sudah rilis sejak dini hari tadi. Yap, 1 hari lebih awal dari jadwal semestinya. Jadi, buat kalian yang belum nonton mengenai penjelasan alur cerita manga Tokyo Revengers chapter 218, kalian bisa coba tonton dulu ya video mengenai chapter terbaru tersebut. Ada 2 fakta menarik yang akan Oji-san bahas kali ini. Yang pertama mengenai seragam geng Brahman milik Draken dan Takemichi. Lalu yang kedua mengenai Inui yang ternyata dirinya bukanlah anggota dari geng Brahman. So, seperti biasa, buat kalian yang tertarik dengan pembahasan ini, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Pada chapter 218 ini, akhirnya Draken untuk pertama kalinya diperlihatkan muncul dan datang ke pertemuan geng Brahman menggunakan seragam geng miliknya. Di sini bisa kita lihat sama-sama, motif dari seragam geng Brahman milik Draken sangat berbeda dari seragam anggota Brahman lainnya. Seragam Draken memiliki motif unik, sama seperti seragam milik Takeomi, Senju, Benkei, dan Wakasa. Ya, walaupun belum terlihat jelas seperti apa motif dari seragam Draken ini, karena hanya muncul gambar 3 lekukan garis kecil saja yang terlihat pada salah satu panel manganya. Yang jelas, Ken Wakui pasti memberikan makna pada setiap gambar atau motif yang ada pada masing-masing seragam petinggi geng Brahman tersebut. Seperti seragam milik Kawaii Senju yang melambangkan bunga sakura, yang mempunyai makna sebagai kematian dan reinkarnasi. Pasti ada maksud tertentu kenapa Ken Wakui masih merahasiakan gambar motif dari seragam Draken ini. Fun fact-nya, Draken adalah karakter favorit dari Ken Wakui. Statusnya sama seperti Reiner yang menjadi karakter favorit dari Hajime Isayama. Sudah pasti Draken akan menjadi salah satu kunci dari beberapa momen penting yang akan terjadi dalam final arc ini ke depannya. Selain itu juga, dari chapter terbaru ini sudah dapat dipastikan jika Draken mempunyai posisi yang spesial dalam geng Brahman ini. Kemungkinan besar Draken adalah salah satu top dog atau eksekutif dari geng Brahman ini, sama seperti Wakasa dan Benkei. Namun berbeda dengan Draken, yang menggunakan seragam dengan motif spesial, Takemichi justru mendapatkan seragam normal seperti anggota geng Brahman biasa lainnya. Tapi yang menarik di sini adalah motif dari seragam Takemichi dan anggota Brahman lainnya yang bertuliskan Black di tangan kirinya dan Dragon di tangan kanannya. Hal ini sebenarnya sudah lama sekali diperlihatkan dalam manganya. Namun pada chapter-chapter sebelumnya, hanya tangan kanan dari para anggotanya saja yang terbaca dengan tulisan Dragon. Tapi setelah chapter 218 keluar, akhirnya Oji-san baru yakin jika ternyata tulisan lengkap dari seragam geng Brahman ini adalah kalimat Black Dragons. Wow, ini fakta yang cukup menarik banget buat Oji-san. Dengan ini bisa kita asumsikan bersama jika geng Brahman merupakan pecahan dari geng legendaris Black Dragons itu sendiri. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kehadiran Wakasa, Benkei, dan Takeomi yang merupakan pendiri dari geng Black Dragons generasi pertama. Selain itu juga seragam Takeomi yang mempunyai motif yang sangat unik, yaitu motif seekor naga. Ada 2 kemungkinan yang menjadi dasar terbentuknya geng Brahman ini. Yang pertama adalah di saat kematian Shinichiro Sano, sang presiden Black Dragons generasi pertama. Semenjak kematian Shinichiro, Takeomi, Wakasa, dan Benkei bersama dengan mantan anggota geng Black Dragons lainnya tetap melanjutkan kehidupannya sebagai anggota gangster dengan membuat geng baru dengan nama Brahman. Dengan tujuan awal untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia berandalan, di mana mereka semua tidak bisa lagi menggunakan nama geng Black Dragons, yang merupakan geng milik Shinichiro Sano. Para pendiri geng Black Dragons menghargai Shinichiro dan tidak mau mengotori nama geng Black Dragons-nya itu. Lalu yang kedua adalah saat Izana mengambil alih geng Black Dragons yang kemudian membuat geng Black Dragons kehilangan prinsip awalnya dan berubah menjadi sebuah geng atau organisasi yang kejam. Pada momen ini Takeomi, Wakasa, dan Benkei membuat geng baru yaitu geng Brahman yang bertujuan sebagai penjaga keseimbangan di dunia berandalan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Brahman tidak berniat untuk menguasai seluruh dunia berandalan di Jepang. Mereka hanya ingin membentuk dan menjaga keseimbangan di dunia berandalan ini. Brahman bukanlah geng yang bersih dan suci seperti geng Black Dragons generasi pertama. Brahman sendiri aktif dan terkenal karena keterlibatannya dan pengaruhnya di dunia bawah. Brahman juga terlibat dalam bisnis-bisnis kotor seperti prostitusi dan yang lainnya. Ya, apapun itu, Brahman adalah geng yang dibentuk dan berdiri sudah lama sekali,
bahkan jauh sebelum geng Tokyo Manji dibubarkan dan era perang sipil atau perang antar geng di Tokyo terjadi. Hal ini sangat berbeda sekali dengan geng Rokuhara Tandai dan geng Kanto Manji yang baru dibentuk setelah Toman dibubarkan. Yang jelas saat ini ada dua hal yang bisa dipastikan, yaitu geng Brahman yang mempunyai hubungan dengan geng Black Dragons, dan yang kedua yaitu sebagian besar anggota Brahman adalah mantan anggota geng Black Dragons generasi kedua sampai dengan generasi ketujuh. Lalu dari sini muncul pertanyaan, jika Brahman merupakan pecahan dari geng Black Dragons, dan Brahman masih memiliki ikatan dengan geng Black Dragons, kenapa Inui tidak mau bergabung dengan geng Brahman, dan justru masih memilih untuk tetap loyal terhadap geng Black Dragons asli yang diwariskan oleh Shinichiro Sano? Nah, itulah yang masih menjadi teka-teki sampai saat ini. Inui adalah seorang loyalis sejati. Tidak peduli apapun yang terjadi, Inui akan berusaha untuk terus mempertahankan idealisme Shinichiro dan geng Black Dragons generasi pertama. Inui juga mempunyai satu tujuan, yaitu kembali membangkitkan geng Black Dragons menjadi sebuah geng yang menyenangkan seperti pada masa kejayaannya dulu. Menurut Oji-san, Inui tidak mau bergabung dengan geng Brahman dikarenakan ada perbedaan ideologi antara geng Brahman dengan geng Black Dragons yang Inui yakini dan Inui pegang sampai saat ini. Inui sadar, walau mempunyai tujuan yang mulia, namun Brahman adalah organisasi yang cukup berbahaya. Selain itu juga Inui tahu, jika Brahman adalah organisasi besar yang saat ini terlibat dengan kegiatan-kegiatan kotor dan memanfaatkan kekuatan besarnya untuk mendapatkan pengaruh di dunia bawah. Bahkan Senju pun sebenarnya sudah mengetahui ini dan kesal dengan geng Brahman, padahal dia adalah pemimpin dari geng tersebut. Atau malah kemungkinan ekstrimnya, Inui tidak mau bergabung dengan Brahman karena Inui bersikap waspada terhadap Brahman dan mencium aroma pengkhianatan dari Brahman. Sebagai orang yang loyal terhadap Takemichi, Inui harus bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan menyiapkan rencana lain untuk membantu Takemichi tanpa harus bergabung ke dalam geng Brahman ini. Admin juga sangat yakin, jika dalam pertempuran yang akan segera terjadi antara ketiga dewa penguasa Tokyo ini, Inui akan datang dan kembali muncul bersama dengan geng Black Dragons miliknya untuk membantu Takemichi. Satu hal yang tidak boleh kita lupa, cita-cita Takemichi adalah untuk membuat gengnya sendiri dan menjadi berandalan nomor satu di seluruh Jepang. Tidak mungkin Takemichi mengakhiri manga ini hanya dengan menjadi member biasa dari geng Brahman. Oji-san masih sangat optimis jika kedepannya nanti Takemichi akan kembali menjadi bos atau presiden dari geng yang dia pimpin sendiri sebelum manga Tokyo Revengers ini akhirnya tamat. Nah, itu dia dua fakta menarik yang menjadi topik utama pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Karena di video selanjutnya, admin akan membahas mengenai Kencan Takemichi dan Kawaii Senju yang akan terjadi pada festival Tanabata ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!